Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memandu presentasi book report yang berjudul General Theory of Law and State by Hans Kelsen. Di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Alicia Nadira, kedua Melia Rosem, saya sendiri, kemudian Nadia Salsabila, dan Chandra Ardiansyah, serta Yohanes Bosco. Oke, yang pertama di sini aku Nadia bakal ngejelasin tentang the law. Lanjut. Yang pertama the concept of law yang yaitu ada law and justice di mana terbagi dari beberapa bagian yaitu perilaku manusia sebagai objek turunan, objek aturan. Hukum adalah tatanan tingkah laku manusia. Sebuah tatanan adalah sistem aturan. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Hubungan-hubungan yang menghubungkan aturan-aturan tertentu dari suatu tatanan hukum juga esensial bagi sifat hukum. Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan diatur dalam norma hukum. Selanjutnya. Lalu, selanjutnya ada definisi ilmiah dan politik hukum. Konsep hukum di sini dibuat agar sesuai dengan cita-cita keadilan tertentu, yaitu demokrasi dan liberalisme. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, bebas dari penilaian nilai moral atau politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip organisasi sosial, seperti halnya otokrasi dan sosialisme. Tidak ada alasan ilmiah mengapa konsep hukum harus didefinisikan untuk mengecualikan yang terakhir. Konsep hukum tidak memiliki konotasi moral sama sekali. Ini menunjuk teknik khusus organisasi sosial. Masalah hukum sebagai masalah ilmiah adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Pernyataannya adalah suatu tatanan sosial tertentu yang bersifat hukum adalah suatu tatanan hukum. Tidak menyiratkan penilaian moral bahwa tatanan itu baik atau adil. Ada tatanan hukum yang dari sudut pandang tertentu tidak adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dibedakan dari keadilan adalah hukum positif. Konsep hukum positif itu yang dimaksud di sini dan ilmu hukum positif harus dibedakan dengan jelas dari filsafat keadilan. Lalu yang terakhir ada konsep hukum dan ide keadilan. Hukum dan keadilan adalah kecenderungan untuk membenarkan suatu tatanan sosial tertentu. Ini adalah kecenderungan politik, bukan ilmiah. Melihat kecenderungan ini, upaya untuk menangani hukum dan keadilan sebagai dua masalah yang berbeda dicurigai menafikan sama sekali syarat bahwa hukum positif harus adil. Persyaratan ini jelas dengan sendirinya, tapi ada artinya sebenarnya adalah pertanyaan lain. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentifikasi hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan elemen esensial dari keadilan tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka di pure theory of law sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab adalah hanya bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kesenangan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. Definisi ilmiah dan politik hukum. Konsep hukum di sini dibuat agar sesuai dengan cita-cita keadilan tertentu, yaitu demokrasi dan liberalisme. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, bebas dari penilaian nilai moral atau politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip organisasi sosial, seperti halnya otokrasi dan sosialisme. Tidak ada alasan ilmiah mengapa konsep hukum harus didefinisikan untuk mengecualikan yang terakhir. Konsep hukum tidak memiliki konotasi moral sama sekali. Ini menunjukkan teknik khusus organisasi sosial. Masalah hukum sebagai masalah ilmiah adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Pernyataannya, suatu tatanan sosial tertentu yang bersifat hukum adalah suatu tatanan hukum, tidak menyiratkan penilaian moral bahwa tatanan itu baik atau adil. Ada
tatanan hukum yang dari sudut pandang tertentu tidak adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dibedakan dari keadilan adalah hukum positif. Konsep hukum positif itulah yang dimaksud di sini. Dan ilmu hukum positif harus dibedakan dengan jelas dari filsafat keadilan. Selanjutnya, the criteria of law. Apabila melakukan investigasi terhadap hukum positif dan membandingkan dengan semua tatanan sosial yang disebut hukum, baik sekarang maupun masa lalu, akan ditemukan karakteristik umum yang tidak dapat pada tatanan sosial. Yang pertama, motivasi langsung dan tidak langsung. Fungsi dari tatanan sosial adalah untuk mewujudkan tindakan timbal balik dalam masyarakat dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tata aturan memberikan motivasi agar seseorang dapat mematuhi peraturan dan diberikan sanksi apabila tidak taat dalam aturan. Berbeda dengan tata aturan sosial tertentu, di dalamnya menentukan sanksi tertentu, sedangkan dalam tata aturan yang lain sanksinya adalah reaksi otomatis dan komunitas. Yang kedua, sanksi yang terorganisasi secara sosial dan sanksi transendental. Sanksi yang dibuat oleh tatanan sosial dapat bersifat transendental, religius, dan yang bersifat sosialimanen. Fungsi tatanan religius hanya merupakan tambahan dan pendukung bagi tata aturan sosial. Sanksi menjadikan tindakan eksklusif manusia yang diatur oleh tata aturan sosial itu sendiri. Sanksi transendental hanya merupakan motivasi bagi individu sanksi atau yang tidak memberikan sanksi sama sekali dan hanya berdasarkan pada motivasi langsung. Selanjutnya. Next. Yang ketiga, hukum sebagai perintah yang memaksa. Perintah yang memaksa adalah suatu aturan sosial yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkan sebagian paksaan terukur. Tata aturan yang bukan perintah yang memaksa, keberlakuannya berdasar pada kepatuhan sukarela. Yang keempat, hukum dan tekanan psikis. Definisi paksaan sendiri dianggap sebagai tekanan psikis yang menentukan tindakan seseorang. Ini diatur oleh hukum. Suatu paksaan dapat terjadi apabila memenuhi sebagai motif untuk tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Yang kelima, monopoli pengguna kekuatan. Paksaan dalam sanksi yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah penggunaan paksaan dalam delik. Tujuannya digunakan kekuatan ini untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, hukum, moralitas, dan agama. Hukum lebih menentukan sanksi atau aturan yang dibuat bila seseorang melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan. Moralitas terbatas dengan kebiasaan atau aturan tersirat yang berada di masyarakat. Dan yang terakhir, agama sama dengan norma hukum karena memiliki ancaman atau sanksi pidana, sanksinya sendiri memiliki karakteristik keagamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai validity dan efikasi. Pertama, unsur paksaan yang esensial bagi hukum dengan demikian terdiri bukan dalam apa yang disebut paksaan psikis, tetapi dalam penyataan bahwa tindakan-tindakan paksaan tertentu sebagai sanksi yang diatur dalam kasus-kasus tertentu oleh aturan-aturan yang membentuk tatanan hukum. Unsur paksaan itu sendiri hanya relevan sebagai bagian dari isi norma hukum, hanya sebagai tindakan yang ditetapkan oleh norma ini, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu yang tunduk pada norma tersebut. Kemudian aturan-aturan yang membentuk sistem moralitas tidak hanya memiliki arti penting seperti itu. Apakah manusia benar-benar berperilaku untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum dan benar-benar dilaksanakan atau tidaknya sanksi itu jika syarat-syaratnya dipenuhi merupakan persoalan-persoalan mengenai keefektifan hukum. Namun bukan keefektifannya, melainkan keabsahan hukumnya yang dipertanyakan di sini. Yang pertama, hukum sebagai perintah. Yang kami maksud dengan validitas adalah keberadaan norma-norma yang spesifik mengatakan bahwa suatu norma itu valid, berarti mengatakan bahwa kita menganggap keberadaannya atau yang berarti sama, kita menganggap bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang perilakunya diatur olehnya. Aturan hukum jika berlaku adalah norma. Mereka lebih tepatnya norma yang menetapkan sanksi. Sebuah perintah bersifat mengikat bukan karena individu yang memerintah memiliki keunggulan nyata dalam kekuasaan, tetapi karena dia diberi wewenang atau diberdayakan untuk mengeluarkan perintah tersebut yang bersifat mengikat. Dan dia yang diberi wewenang atau diberdayakan hanya jika tatanan normatif yang dianggap mengikat
menganugerahkan kepadanya kapasitas ini atau kompetensi untuk mengeluarkan perintah yang mengikat. Kemudian, kehendak para pihak dalam transaksi hukum. Untuk membuat kontrak yang mengikat, dua orang harus menyatakan persetujuan mereka, yaitu maksud atau kehendak mereka menyetujui tentang perilaku bersama tertentu. Kontrak adalah produk dari kehendak kedua pihak yang membuat kontrak. Namun, kontrak itu seharusnya tetap berlaku bahkan jika nanti salah satu pihak berubah pikiran dan tidak lagi menginginkan apa yang dia inginkan ketika kontrak dibuat. Dengan demikian, kontrak mewajibkan pihak ini bahkan bertentangan dengan keinginannya yang sebenarnya, dan oleh karena itu tidak dapat menjadi kehendak para pihak di mana kekuatan pengikat itu berada, dan yang berlanjut tetap akan berlaku setelah kontrak dibuat. Jika kita menyebut sesuatu yang memiliki kekuatan mengikat dengan istilah kontrak, maka kontrak yang mengikat dan prosedur pembuatannya, yaitu ekspresi dari maksud-maksud yang disepakati para pihak, adalah dua fenomena yang berbeda. Lebih jauh lagi, diragukan apakah prosedur pembuatan kontrak yang mengikat harus melibatkan bahwa dalam pikiran masing-masing pihak ada niat yang nyata, suatu kehendak yang objeknya adalah isi kontrak. Kemudian yang ketiga, kehendak pembuat undang-undang. Sejak undang-undang pertama kali ada pada penyelesaian prosedur legislatif, keberadaannya tidak dapat terdiri dari kehendak nyata dari individu-individu yang termasuk dalam badan legislatif. Seorang ahli hukum yang ingin menetapkan keberadaan suatu hukum tidak dengan cara apapun berusaha membuktikan adanya fenomena psikologis. Eksistensi suatu norma hukum bukanlah fenomena psikologis. Seorang ahli hukum menganggap undang-undang sebagai ada, bahkan ketika orang-orang yang membuatnya tidak lagi mengisi undang-undang tersebut. Bahkan ketika tidak ada lagi yang menginginkan isinya, setidaknya tidak ada dari mereka yang kompeten untuk membuat undang-undang dengan tindakan mereka. Dengan demikian, undang-undang yang mengikat tidak dapat menjadi kehendak dalam pikiran orang-orang yang membuatnya. Meskipun untuk membuat undang-undang itu diperlukan tindakan wasiat yang nyata. Perilaku yang ditentukan oleh negara hukum diminta tanpa ada manusia yang harus menghendakinya, dalam arti psikologis. Ini dinyatakan dengan pernyataan bahwa seseorang harus dan seharusnya mematuhi perilaku yang ditentukan oleh hukum. Norma adalah aturan yang mengungkapkan fakta bahwa seseorang harus bertindak dengan cara tertentu tanpa menyiratkan bahwa ada orang yang benar-benar ingin orang tersebut bertindak seperti itu. Selanjutnya, mengenai norma hukum. Jika paksaan dalam pengertian yang dimaksud di sini merupakan unsur yang esensial dari hukum, maka norma-norma yang membentuk suatu tatanan hukum haruslah norma-norma yang mengatur tentang suatu perbuatan memaksa, yaitu suatu sanksi. Norma-norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas pembuat hukum bersifat preskriptif, sedangkan kaidah hukum yang dirumuskan oleh ilmu hukum bersifat deskriptif. Kemudian mengenai pertanggungjawaban hukum. Konsep kewajiban hukum juga tidak lain adalah pada dari konsep norma hukum tersebut, atau dari padanan konsep norma hukum. Tetapi hubungan di sini lebih kompleks karena norma hukum memiliki struktur yang lebih rumit daripada norma moral. Norma hukum tidak seperti norma moral, merujuk pada perilaku satu individu saja, tetapi setidaknya pada perilaku dua individu. Pertama, individu yang melakukan atau mungkin melakukan delik, dan juga individu yang harus mengeksekusikan sanksi tersebut. Jika sanksi tersebut ditujukan kepada orang lain selain tunggakan langsung, norma hukum mengacu pada 3 orang. Kewajiban hukum hanyalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang perilakunya dilekatkan sanksi dalam norma. Kewajiban hukum adalah kewajiban untuk menahan diri dari delik. Ini adalah tugas subjek yang melampaui norma hukum. Konsep kewajiban biasanya dikontraskan dengan konsep hak. Di sini kita hanya memperhatikan apa yang dipahami oleh hak hukum, dan konsep ini harus didefinisikan dari sudut pandang teori hukum murni. Part selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bosco. Oke, bisa next slide. Ya, part selanjutnya adalah tentang the unity of a normative order atau kesatuan tatanan normatif. Bagian pertama adalah soal alasan validitas atau norma dasar. Tatanan hukum adalah sistem norma. Kemudian muncul beberapa pertanyaan. Apa yang membuat sistem dari baik norma? Kapan suatu norma termasuk dalam sistem norma tertentu? Pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan pertanyaan tentang alasan keabsahan suatu norma.
Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengklarifikasi alasan di mana kita menetapkan validitas daripada suatu norma. Norma bukanlah pernyataan tentang realitas, dan karena itu tidak dapat menjadi benar atau salah. Dalam pengertian yang disebutkan di atas, sebuah norma bisa valid atau tidak valid. Fakta bahwa seseorang memerintahkan sesuatu dengan sendirinya tidak ada alasan untuk pernyataan bahwa seseorang harus berperilaku sesuai dengan perintah itu. Juga tidak ada alasan untuk menganggap perintah itu sebagai norma yang sah. Tidak ada alasan juga untuk validitas norma yang isi sesuai dengan perintah. Alasan keabsahan suatu norma selalu merupakan suatu norma, bukanlah fakta. Pencarian alasan keabsahan suatu norma mengaruh kembali bukan kepada realitas, tetapi kepada norma lain dari norma pertama yang diturunkan, yang merupakan norma dasar. Suatu norma yang keabsahannya tidak dapat diturunkan dari suatu norma yang lebih tinggi disebut dengan norma dasar. Semua norma yang keabsahannya dapat ditelusuri kembali ke norma dasar yang satu dan sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tatanan baru. Norma dasar tersebut merupakan sebagai sumber ikatan antara semua norma berbeda yang membentuk suatu tatanan. Bahwa suatu norma termasuk dalam suatu sistem norma tertentu pada suatu tatanan normatif tertentu hanya dapat diuji dengan memastikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan tersebut. Bisa di next. Selanjutnya adalah soal sistem norma statis dan dinamis. Yang pertama adalah tentang norma statis. Menurut sifat norma dasar, kita dapat membedakan antara dua jenis tatanan atau sistem normatif yang berbeda, yaitu sistem statis dan sistem dinamis. Kita berasumsi bahwa individu-individu dan yang perilaku diatur oleh norma harus berperilaku seperti yang ditentukan oleh norma. Kualitas yang dimiliki norma ini karena norma tersebut diturunkan dari norma dasar yang khusus, sebagaimana yang khusus diturunkan dari yang umum. Berbagai norma dari sistem semacam itu diimplikasikan oleh norma dasar, sebagaimana yang khusus disiratkan oleh yang umum, dan bahwa oleh karena itu, semua norma khusus dari sistem semacam itu dapat diperoleh melalui operasi intelektual, yaitu dengan penarikan kesimpulan yang dari umum ke khusus. Sistem tersebut bersifat statis. Kedua adalah soal sistem norma dinamis. Penurunan suatu norma tertentu dapat dilakukan juga dengan cara lain. Norma-norma dari suatu sistem yang dinamis harus diciptakan melalui tindakan kehendak oleh individu-individu yang telah diberi wewenang untuk menciptakan norma-norma oleh suatu norma yang lebih tinggi. Otorisasi ini merupakan pendelegasian kekuasaan yang menciptakan norma didelegasikan dari satu otoritas ke otoritas lain. Yang pertama, lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kemudian norma dasar sistem dinamis adalah aturan dasar yang dengannya norma-norma sistem akan dibuat. Suatu norma merupakan bagian dari sistem yang dinamis jika telah diciptakan dengan cara yang pada analisis terakhir ditentukan oleh norma dasar. Next. Selanjutnya adalah the law as a dynamic system of norms atau hukum sebagai sistem norma yang dinamis. Pada bahasan ini akan membahas tentang hukum positif. Sistem norma yang kita sebut dengan tatanan hukum adalah sistem yang dinamis. Keabsahan suatu norma hukum tidak dapat dipertanyakan dengan alasan bahwa isinya tidak sesuai dengan beberapa nilai moral atau politik. Norma hukum adalah norma yang sah berdasarkan fakta bahwa ia telah dibuat menurut aturan yang pasti dan hanya berdasarkan padanya. Hukum selaku hukum positif dan kepositifannya terletak pada kenyataan bahwa ia diciptakan dan dibatalkan oleh tindakan manusia, sehingga menjadi independen dari moralitas dan sistem norma serupa. Norma dasar dari suatu tatanan hukum positif tidak lain adalah aturan fundamental, yang dengannya berbagai norma tatanan itu akan diciptakan. Ia mengkualifikasi suatu peristiwa tertentu, peristiwa awal dalam penciptaan berbagai norma hukum. Hal tersebut merupakan titik awal dari proses penciptaan norma, dan dengan demikian memiliki karakter yang sepenuhnya dinamis. Next. Selanjutnya adalah tentang hukum adat dan hukum perundang-undangan. Norma hukum diciptakan dengan berbagai cara, yaitu norma umum melalui kebiasaan atau undang-undang, norma individu melalui tindakan yudisial dan administratif atau transaksi hukum.
Hukum selalu diciptakan oleh suatu tindakan yang dengan sengaja bertujuan untuk menciptakan hukum, kecuali dalam kasus ketika hukum berasal dari kebiasaan, yaitu dalam perilaku yang diamati secara umum, di mana individu-individu yang bertindak tidak secara sadar bertujuan untuk menciptakan hukum, tetapi mereka harus menganggap tindakan mereka sesuai dengan norma yang mengikat. Inilah syarat yang disebut opinio iuris sive necessatis. Interpretasi dari persyaratan ini adalah bahwa orang-orang yang tindakannya membentuk kebiasaan yang menciptakan hukum harus menganggap tindakan mereka sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum. Mereka harus percaya bahwa mereka melakukan kewajiban hukum atau menjalankan hak hukum. Dengan hukum perundang-undangan ini, kita akan memahami hukum yang dibuat dengan cara lain oleh kebiasaan, yaitu oleh tindakan legislatif, yudikatif, atau administratif, atau dengan transaksi hukum, terutama oleh kontrak dan perjanjian khusus internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah the basic of norm of legal order atau norma dasar sebagai suatu tatanan hukum. Yang pertama, norma dasar dan konstitusi. Norma dasar dari sistem norma agama mengatakan bahwa seorang harus berperilaku sebagai Tuhan dan otoritas yang ditetapkan oleh perintahnya. Demikian pula norma sebagai suatu tatanan hukum menetapkan bahwa seseorang harus berperilaku sebagai bapa konstitusi dan individu-individu secara langsung atau tidak langsung diberi wewenang oleh perintah konstitusi. Yang kedua, fungsi khusus norma dasar. Norma dasar adalah suatu yang berada dalam kesadaran hukum, adalah hasil analisis sederhana dari penyataan hukum yang sebenarnya. Norma dasar adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana dan artinya apabila ada kondisi apa semua pernyataan hukum tentang norma hukum, kewajiban hukum, hak hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, asas legitimasi. Asal legitimasi adalah setiap ahli hukum menganggap bahwa tatanan lama yang tidak lagi sesuai dengan realitas politik telah berhenti berlaku dan bahwa semua norma yang berlaku dalam tatanan baru menerima validitasnya secara eksklusif dari konstitusi baru. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridis ini, norma-norma orde lama tidak dapat lagi diakui sebagai norma yang sah. Next. Yang keempat, perubahan norma dasar. Perubahan norma dasar adalah fenomena revolusi yang secara jelas menunjukkan kepentingan norma dasar. Misalkan kelompok individu berusaha untuk merebut kekuasaan dengan paksa untuk menghapus pemerintah yang sah di negara monarki sampai sekarang dan untuk memperkenalkan bentuk republik pemerintahan. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah kondisi di mana norma tidak dapat dipertahankan secara hukum. Manusia harus berperilaku sesuai dengan norma tertentu. Lalu jika tatanan hukum total di mana norma itu merupakan bagian integral telah kehilangan kemajurannya, maka asas legitimasi dibatasi oleh asas efektivitas. Yang keenam, desu tudo atau kurangnya penggunaan. Suatu norma dapat dibatalkan oleh kebiasaan, yaitu oleh kebiasaan yang bertentangan dengan norma. Setelah dapat diciptakan oleh kebiasaan, desu tudo meniadakan suatu norma dengan menciptakan norma lain yang sifatnya identik dengan suatu undang-undang yang fungsinya hanya untuk mencabut suatu undang-undang yang sebelumnya berlaku. Next. Yang ketujuh, ada of dan is. Of dan is artinya adalah norma dasar dari suatu tatanan hukum nasional, bukanlah produk arbiter dan dari imajinasi para ahli hukum. Isinya ditentukan oleh fakta. Fungsi norma dasar adalah memungkinkan terjadinya penafsiran normatif atas fakta-fakta tertentu. Artinya, penafsiran fakta sebagai penciptaan dan penerapan norma-norma yang sahih. Yang ke-8, hukum dan kekuasaan atau hak dan kekuatan. Meskipun hukum tidak dapat ada tanpa kekuasaan, tetap saja hukum dan kekuasaan, hak dan kekuatan tidak sama. Hukum merupakan teori yang disajikan di sini adalah suatu tatanan atau organisasi kekuasaan tertentu. Yang ke-9, prinsip efektivitas sebagai norma hukum positif. Dengan asumsi keutamaan hukum internasional atas hukum nasional, masalah norma dasar bergeser dari tatanan hukum nasional ke internasional. Yang ke-10, ada validitas dan khasiat.
Prinsip keefektifan yang terkandung dalam hukum internasional langsung merujuk hanya pada konstitusi pertama dari tatanan hukum nasional. Akan tetapi prinsip keefektivitasan dapat diadopsi sampai batas tertentu oleh hukum nasional. Dan dengan demikian dalam suatu tatanan hukum nasional memiliki keabsahan suatu norma tunggal. Next. Selanjutnya adalah hierarchy of norms atau hierarki norma. Yang pertama ada norma superior dan norma inferior. Norma superior dan norma inferior adalah norma yang menentukan lahirnya norma yang lebih tinggi. Norma yang dibuat menurut peraturan ini menurut tatanan hukum, terutama tata hukum yang personifikasinya adalah negara. Oleh karenanya, bukanlah suatu sistem norma yang saling berkoordinasi, berdiri, boleh dikatakan berdamping pada tingkat yang sama, melainkan suatu hierarki tingkat yang berbeda dari norma. Next. Yang kedua, berbagai tahapan tatanan hukum. Berbagai tahapan tatanan hukum dibagi menjadi pertama konstitusi, yaitu struktur hierarki tatanan hukum suatu negara mengandaikan norma dasar. Konstitusi adalah tingkat tertinggi dalam hukum nasional. Yang kedua, penetapan isi norma umum oleh konstitusi. Konstitusi kematerial dapat menentukan tidak hanya organ dan prosedur legislasi, tapi juga sampai tingkat tertentu isi undang-undang masa depan. Next. Yang ketiga adalah adat sebagai ditentukan oleh konstitusi. Norma-norma umum yang diciptakan oleh adat maka dapat dianggap sebagai fakta yang menciptakan hukum seperti halnya peraturan perundang-undangan. Mungkin saja jika konstitusi dalam arti material melembagakan kebiasaan sebagaimana ia melembagakan undang-undang sebagai prosedur perbuatan hukum. Next. Yang ketiga, dalam hierarki norma adanya hukum substantif dan adjektif. Yang dimaksud dalam hukum substantif dan adjektif adalah dua jenis norma umum selalu terlibat dalam penerapan hukum oleh satu organ. Yang pertama, norma formal yang menentukan pembentukan organ ini dan prosedur yang harus diikuti. Dan yang kedua, norma material menghalangi menambang isi tindakan yudisial atau administratifnya. Next. Yang keempat, dalam hierarki norma adalah penetapan organ yang berlaku hukum dengan norma umum. Norma-norma umum dibuat oleh undang-undang atas dasar kebiasaan pada hubungan yang sama dengan penerapan pengadilan dan otoritas administratif. Fungsi peradilan atau norma umum yang dibuat oleh undang-undang pada dasarnya memiliki hubungan yang sama dengan penerapannya melalui pengadilan. Norma-norma umum yang sama ini melalui undang-undang kebiasaan, kedua fungsi tersebut onon dan yudisial. Dalam kasus terakhir penentuan formal dan material menyimbangkan satu sama lain. Next. Yang kelima dalam hierarki norma adalah adanya tata cara atau peraturan. Pembedaan antara undang-undang dan peraturan menjadi penting. Pada prinsipnya disadangkan untuk suatu organ legislatif khusus yang identik dengan kepala negara atau menteri-menteri kabinet. Dengan mengabaikan hukum adat, norma hukum umum kemudian harus memiliki bentuk khusus yang dimana menjadi isi keputusan parlemen. Keputusan ini terkadang memerlukan persetujuan kepala negara dan terkadang membutuhkan publikasi dalam jurnal resmi agar memiliki kekuatan hukum. Next. Yang keenam ada source of the law atau sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang biasanya memahami norma-norma umum, mengabaikan norma-norma individu. Bagaimana juga hukum seperti halnya norma umum. Dalam pengertian ini, norma hukum superior adalah sumber dari norma hukum inferior. Dengan demikian, konstitusi adalah sumber undang-undang yang dibuat berdasarkan konstitusi undang-undang berdasarkan keputusan peradilan yang dibebankan kepada pihak dan seterusnya. Next.
Yang ke-8, norma individu dibuat berdasarkan norma umum. Yang pertama, undang-undang peradilan sebagai penciptaan norma individu. Norma individu adalah norma umum sebagaimana terkait dengan konstitusi. Fungsi yudikatif dengan demikian seperti legislasi, baik penciptaan maupun penerapan hukum. Fungsi yudikatif biasanya ditentukan oleh norma-norma umum, baik mengenai prosedur maupun isi dan norma yang dibuat. Sedangkan peraturan perundang-undangan biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya dalam hal sebelumnya. Next. Yang kedua, dalam norma individu berdasarkan norma umum, adanya undang-undang peradilan sebagai tahapan proses pembentukan hukum. Norma umum yang pada kondisi tertentu dibuat secara abstrak, melekatkan konsekuensi tertentu yang ditentukan secara abstrak, dan harus diindividualisasikan dan dikonkretkan agar bersentuhan dengan kehidupan sosial untuk diterapkan pada realitas. Untuk itu, dalam hal tertentu harus dipastikan apakah syarat-syarat yang ditentukan secara abstrak dalam norma umum itu ada secara konkret, sehingga sanksi yang ditentukan secara in abstrakto dalam norma umum itu dapat diperintahkan dan dilaksanakan secara konkret. Next. Yang ketiga adalah penegasan fakta-fakta pengkondisian. Ketika kita melampirkan fakta-fakta tertentu dalam konsekuensi tertentu, tatanan hukum juga harus menunjuk organ yang harus memastikan fakta-fakta dalam kasus konkret dan menentukan prosedur yang organ. Dengan melakukan itu harus mengamati tatanan hukum dapat memberi wewenang pada organ ini untuk mengatur prosedur atas kebijakannya sendiri. Tetapi organ dan prosedur yang dengannya fakta-fakta pengkondisian harus dipastikan harus secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh tatanan hukum untuk membuat yang terakhir dapat diterapkan pada kehidupan sosial. Next. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Chandra. Untuk yang selanjutnya itu adalah berbagai tahap tatanan dari hukum. Boleh di next slide? Untuk yang pertama ada konstitusi, di mana dalam konstitusi tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu konstitusi dalam materi dan rasa formal, yang dimana merupakan determinasi dari penciptaan norma umum struktur hiparkis dari tatanan hukum suatu negara yang menetapkan norma dasar. Konstitusi adalah yang tertinggi dalam hukum nasional. Konstitusi dalam materi terdiri dari aturan-aturan yang mengatur penciptaan dari norma-norma hukum umum, khususnya penciptaan undang-undang. Yang kedua ada penetapan isi norma umum oleh konstitusi, di mana konstitusi material dapat menentukan tidak hanya organ dan prosedur legislasi, tetapi juga sampai tingkat tertentu isi undang-undang yang akan datang. Dan yang terakhir itu adalah adat sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Selanjutnya untuk yang poin B, norma-norma umum yang ditetapkan berdasarkan konstitusi, patung, dan hukum adat. Norma-norma umum yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan atau kebiasaan membentuk suatu tingkatan yang berada di sebelah konstitusi dalam hierarki hukum. Norma-norma umum ini harus diterapkan oleh organ-organ yang berwenang untuk itu, terutama oleh pengadilan tetapi juga oleh otoritas administratif. Yang ketiga, hukum substantif dan kata sifat. Terhadap kedua fungsi tersebut terdapat dua macam hukum, yang pada umumnya dibedakan hukum material atau substansif dan hukum formil atau kata sifat. Lalu untuk poin D, penetapan hukum yang menerapkan organ-organ dengan norma-norma umum. Boleh di next slide. Selanjutnya poin A itu ordinance, regulation, atau tata cara. Terkadang pembuatan norma umum dibagi menjadi 2 tahap atau lebih. Beberapa konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu, misalnya kepala negara atau menteri kabinet, kekuatan untuk memberlakukan norma-norma umum yang dengannya ketentuan undang-undang dijabarkan. Lalu pada poin F ada the sources of law atau sumber hukum, yang dimana hukum adat dan undang-undang sering dianggap sebagai dua sumber hukum. Dalam konteks ini, dengan hukum seseorang biasanya hanya memahami norma-norma umum dengan mengabaikan norma-norma individu yang bagaimanapun adalah bagian dari hukum seperti halnya norma-norma umum. Lalu pada poin G, terdapat penciptaan hukum dan penerapan hukum. Di mana dalam poin G ini terbagi lagi kembali menjadi 2. Yang pertama adalah hanya perbedaan relatif antara fungsi pembuat hukum dan fungsi penerapan hukum, dan juga yang kedua penetapan fungsi pembentuk undang-undang.
Lalu pada poin H, yaitu norma individu yang dibuat atas dasar norma umum. Yang pertama itu adalah tindakan yudisial sebagai penciptaan norma individu. Yang kedua itu adalah perbuatan yudikatif sebagai tahapan proses pembentukan hukum. Dan yang terakhir adalah kepastian fakta-fakta pengkondisian. Boleh di next slide. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sifat hukum dari konstitusi. Sifat hukum konstitusi merupakan persimpangan pengadilan dalam kapasitas mereka sebagai penerapan hukum organ untuk menerapkan umum undang-undang dan hukum adat untuk kasus konkret. Pengadilan harus memutuskan norma umum apa yang berlaku untuk kasus ini. Pengadilan harus menunjukkan apakah pemerintah hukum berisi norma yang melampirkan sanksi terhadap perilaku yang dilakukan penuntut umum, mengklaim sebagai sipil, dan apa sanksi yang diberikan. Hal ini khususnya memiliki untuk memeriksa apakah norma umum itu berniat untuk menerapkan keadilan, kevalitan, dan yang demikian itu berarti apakah diciptakan menurut apa yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Hanya jika undang-undang atau kebiasaan telah menghasilkan norma umum. Fakta bahwa norma umum yang akan diterapkan oleh pengadilan telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi adalah salah satu kondisi yang tergantung apakah suatu sanksi individu harus diperintahkan oleh pengadilan dalam kasus konkret. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada the gaps of law atau celah dalam hukum. Oke, the gaps of law ini sendiri terbagi menjadi dua, itu the idea of gaps of fiction dan the purpose of the fiction of gaps atau tujuan fiksi kesenjangan. Untuk yang poin A, sebuah ide kesenjangan atau sebuah fiksi yang merupakan otorisasi yang disebutkan sebelumnya untuk memerintahkan sanksi yang tidak diberikan oleh norma umum yang sudah ada sering diberikan kepada pengadilan secara tidak langsung melalui fiksi. Hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang mengacu pada kasus ini. Untuk yang poin B, the purpose of the fiction of gaps, di mana pembuat undang-undang, yaitu organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk membuat norma-norma hukum umum, menyadari kemungkinan bahwa norma-norma umum yang dia buat dalam beberapa kasus dapat menyebabkan hasil yang tidak adil atau tidak adil. Karena pembuat undang-undang tidak dapat melihat semua kasus konkret yang terjadi, mungkin dapat terjadi. Boleh di next slide. Lalu yang terakhir ada konflik antara norma dari tahap yang berbeda sebuah. Boleh di next slide. Oke, terdapat beberapa konflik-konflik yang terjadi. Yang pertama adalah kesesuaian atau ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan norma-norma umum yang akan diterapkan oleh putusan tersebut. Di mana, menurut pendapat Gray, bahwa hukum hanya terdiri dari keputusan pengadilan didasarkan juga pada pertimbangan berikut, yaitu aturan perilaku yang ditetapkan dan diterapkan oleh pengadilan suatu negara bertentangan dengan hukum negara itu dan sebagai tuntutan pertama, begitu pula terakhir bersama mereka. Lalu untuk selanjutnya ada kesesuaian atau ketidaksesuaian antara undang-undang dan konstitusi atau undang-undang inkonstitusional. Masalah kemungkinan konflik antara norma yang lebih tinggi dan lebih rendah muncul, tidak hanya dalam hubungan antara undang-undang dan keputusan pengadilan, tetapi juga dalam hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Lalu untuk konflik yang ketiga adalah jaminan konstitusi, yang dimana terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pencabutan undang-undang inkonstitusional, di mana penerapan peraturan perundang-undangan tentang peraturan perundang-undangan dapat dijamin secara efektif hanya jika organ selain badan legislatif dipercayakan untuk menguji apakah suatu undang-undang konstitusional dan membatalkannya jika menurut pendapat organ ini. Lalu untuk poin yang kedua, tanggung jawab pribadi organ, di mana preferensi yang sama juga dapat menemukan ekspresi lain. Jika suatu undang-undang mengenai tata cara pembuatannya atau isinya berbeda dari apa yang dimaksud dengan konstitusi. Lalu konflik selanjutnya adalah res judicata atau kekuatan hukum, di mana hubungan antara undang-undang atau norma hukum adat dan keputusan pengadilan dapat ditafsirkan dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah kebatilan dan pembatalan, yang di mana asas umum yang mendasari pandangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yang bahwa suatu norma hukum selalu berlaku, tidak dapat batal tetapi dapat dibatalkan. Lalu untuk konflik yang terakhir adalah
Tidak ada kontradiksi antara norma inferior dan superior, karena karakter alternatif dari norma yang lebih tinggi yang menentukan norma yang lebih rendah menghalangi kontradiksi nyata antara norma yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Lebih lanjut, kontradiksi antara norma yang lebih rendah dan yang pertama dari dua alternatif yang disajikan oleh norma yang lebih tinggi. Boleh di next slide. Baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator awal, Amel. Baik, terima kasih. Kami harap materi yang sudah dipresentasikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.